Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita dipertemukan dengan hari Jumat, hari yang paling utama dari antara hari-hari dalam satu pekan, hari-hari yang ada tuntunan adab-adabnya tersendiri. Di antaranya adalah zikir yang diutamakan, memperbanyak baca sholawat. Jadi Bapak Ibu sambil jalan, sambil apa, perbanyak membaca sholawat. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud. Malam ini kita mulai dari ayat 62. Kita seperti biasa membaca ayatnya terlebih dahulu, kemudian dibantu terjemahnya, kemudian tarjamah lafziyah. Harapannya biar kita sedikit-sedikit nabung kosakata Al-Quran. Baru kemudian kita bahas faedah-faedah yang bisa diambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Barakallahu fiik. Qalu, Bapak Ibu bisa ngikutin. Qalu, mereka berkata. Merekanya siapa? Kaumnya, yaitu kaum Samud. Ya Salihu, wahai Saleh. Yang belajar nahu tentunya tahu alasan kenapa enggak ya Solihun gitu. Kenapa enggak ya Solihan? Tentunya yang belajar nahu mengetahui. Ya Salihu, wahai Saleh, qad kunta, sungguh kamu sebelum ini. Dari mana tadi diterjemahkan sebelum ini? Fi'ilnya madhi. Fi'ilnya madhi, menunjukkan sesuatu yang lampau. Qad kunta, sungguh kamu sebelum ini, fina, di tengah-tengah kami, marjuan, yang diharap-harapkan, orang yang diharap-harapkan. Ini isim maf'ul, roja, yarju, rojaan, marjan, fahuwa rajin, wadaka, marjubun. Qabla hada, sebelum ini. Atanhana, apakah kamu melarang kami anak Buddha untuk menyembah apa ya'budu, yang menyembah abauna, bapak-bapak kami, wa innana, dan sesungguhnya kami, lafi syakin, sungguh benar-benar dalam keraguan, mimma, dari apa, tad'una, yang kamu menyeru kami,
ilaihi padanya, muribun, ragu-ragu. Baik, kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Falamma amarahum nabiyuhum Salih alaihi salam wa rahabahum bil ikhlas lillahi wahdah raddu alaihi da'watahu. Ketika Nabi Saleh alaihi salatu wassalam memerintahkan kaumnya, memotivasi kaumnya agar ikhlas di dalam ibadah, mentauhidkan kepada Allah saja, mereka menolaknya. Wa qabaluhu asna'al muqabalah. Mereka merespon dakwahnya, seruannya Nabi Saleh dengan respon yang sangat buruk. Mereka mengatakan, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Hei Saleh, ente sebelum ini, maksudnya sebelum ente berdakwah seperti ini, sungguh di tengah-tengah kami sangat diharap-harapan oleh kami. Hai, qad kunna narjuka wa nu'milu fika al-aql wan nafa'. Sungguh sebelum ini kami berharap kepada kamu karena kamu adalah orang yang terpandang dan mendatangkan kemanfaatan bagi kami. Itu sebelum ini. Sungguh ente orang yang kami elu-elukan, yang kami junjung-junjung, yang kami nanti-nanti peranmu sebelum ini. Wahada syahadatun minhum li nabiyihim Salih annahu mazala ma'rufan bi makarimil akhlaq wa mahasinis sin. Ini adalah persaksian dari kaumnya bahwasanya Saleh dikenal di tengah-tengah mereka orang yang sangat baik akhlaknya, orang yang sangat baik perilakunya. Ini pengakuan dari mereka. Jadi Saleh bagi mereka bukan orang asing, tapi orang yang sangat dikenal kebaikannya, orang yang sangat dikenal keluhuran budi pekertinya, sangat dikenal tengah-tengah mereka. Ini persaksian dari mereka. Bukan orang asing yang tidak dikenal kemudian datang berdakwah, bukan. Bagian dari mereka sendiri dan orang yang sangat terpandang. Walakinnahu lamma ja'ahum bihadzal amr alladhi la yuwafiqu ahwa'ahum al-fasidah qalu hadhil maqalah. Tapi kemudian ketika Nabi Shalih alaihi wasallam berdakwah dengan konten dakwah yang tidak sesuai dengan hawanya mereka, maka mereka pun meresponnya dengan respon yang sangat buruk dengan ucapan yang demikian itu. Allati madmunuha annaka qad kunta kamilan wal an akhlafta dhunanna fika wal an akhlafat dhununa fika wa sirta bihalatin la yurja minka khair. Selama ini kami memandang kamu itu orang sempurna, tapi sekarang kebalikannya. Ente ini menjadi orang yang terbalik. Sedikitpun kami gak ada harapan dari kamu, gak ada harapan. Wa dzanbuhu ma qaluhu anhu wa qaluhum atadhana an na'budu ma ya'budu abauna. Dosa ente, kata kaum, dosa ente menjelek-jelekan Tuhan kami, ente menjelek-jelekan bapak-bapak kami, itu dosa ente, dosa terbesar ente. Ini kata mereka. Kaifa qadha fi uqulihim wa uquli abaihim ad-dhalin. Nabi Saleh dengan dakwahnya mereka tersinggung, akal mereka kayak direndah-rendahin. Bapak-bapak mereka merasakannya disesat-sesatin. Sekarang apakah Nabi Saleh rendah-rendahin, nyesat-nyesatin? Memang penyembahan kepada selain Allah itu sesuatu yang rendah, bukan Nabi Saleh rendah-rendahin.
Kemudian bapak-bapaknya disesat-sesatin. Mereka merasanya demikian. Bukan disesat-sesatin, memang keberadaannya sebagai orang-orang yang tersesat. Kemudian, wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Artinya, sesungguhnya kami benar-benar di dalam keraguan terhadap apa yang kamu menyeru kami kepadanya. Kami benar-benar ragu-ragu. Mazilna syakina fima da'utana ilaih. Syaka mu'athiran fi qulubina ar-raib. Wa biza'mihim annahum law amilu sihata ma da'ahum ilaih lattaba'uhu. Wa hum kadabatun fi dhalika. Kata Sa'adi. Mereka mengatakan kepada Nabi Soleh, kami ragu-ragu terhadap apa yang kamu seru, yaitu beribadah kepada Allah saja, yang lainnya ditinggalkan. Benar-benar kami ragu-ragu. Kalau kami memandang yang ente bawa itu kebenaran, sesuatu yang hak, maka kami akan segera mengikutinya. Tapi kami ragu-ragu. Kata Syekh As-Sadi, ini kedustaan mereka. Mereka berdusta. Wahum kadabatun fi dzalika. Kenapa kita baca wahum kadabatun fi dzalika? Kalau ada yang ada tafsirnya bisa dilihat. Kadabatun. Ini kan jamak. Kadibun, kadibani, kadibuna. Wa kuzzabun, wa kuzzabun, wa kadabatun. Wahum kadabatun fi dzalika. Mereka orang-orang yang berdusta dalam hal ini. Sesungguhnya hati mereka meyakini Saleh alaihissalam hak, yang dibawanya benar. Hati meyakini. Tetapi di lisannya mengatakan, kamu ragu-ragu terhadap dakwah kamu. Kalau yang kamu bawa benar, ya niscaya kami sudah mengikuti kamu. Itu bohong. Karena sesungguhnya hati tidak dipungkiri mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Saya mengambil contoh kekinian yang fenomenanya sama. Kita bacakan ayat-ayat tentang ululullah, tentang tingginya Allah, tentang di atasnya Allah. Kita bacakan ayat-ayatnya, sangat gamblang. Sampai kita sampaikan ulama yang paling terkenal, ulama pemilik madhab, yang semua orang Indonesia kenal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nggak ada yang melakukan takwil. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang melakukan takwil itu kemudian taubat. Ini buku taubatnya namanya Ibadah. Sangat jelas, sangat gamblang. Tapi kok bisa kemudian di antara mereka mengatakan kurang lebihnya, ente payah ini ente. Masa mengatakan kepada orang-orang muslim seperti Fir'aun. Jadi kita mengatakan pada mereka, yang tidak percaya Allah di atas itu Fir'aun. Dan ayatnya kan sudah diketahui semuanya. Wa qala Musa ya Haman ibni li sarhan la'alli gimana? Wa qala Musa ya Haman ibni li sarha la'alli abluhu bagaimana? Jadi begini. Wahai Haman, bikinkan aku bangunan yang tinggi menjulang, biar aku bisa menaiki tangga-tangganya. La'ali attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiban. Aku mau melihat Tuhannya Musa. Saya yakin Musa itu bohong, dusta. Ini kan perkara yang gamblang. Nabi Musa mengatakan Allah di atas. Tapi Fir'aun tidak
percaya. Jadi yang mengatakan Allah di atas siapa? Nabi Musa. Kemudian yang mengatakan Fir'aun tidak percaya dan Fir'aun mengatakan Nabi Musa dusta, yang mengatakan siapa? Allah informasikan kepada kita. Tetapi kemudian yang mereka tangkap ente payah mengatakan kepada orang-orang muslim seperti Fir'aun. Loh, dalam hati ya biar tidak seperti Fir'aun ya seperti Nabi Musa mengatakan Allah di atas. Tapi kesimpulan mereka ente payah mengfir'on-fir'onan kaum muslimin. Kita bukan menfir'on-fir'onkan kaum muslimin. Kita menyampaikan ini ayat menunjukkan yang tidak percaya Allah di atas itu Fir'aun. Nabi Musa mengatakan Allah di atas. Tapi mereka tapi Fir'aun mendustakan. Jadi yang tidak percaya Allah di atas itu seperti Fir'aun. Karena semestinya diambil kesimpulan yang tepat. Bagaimana kesimpulan yang tepat? Biar tidak seperti Fir'aun, biar keyakinannya tidak sama dengan Fir'aun, tapi sama dengan Nabi Musa, harus menyatakan Allah di atas. Karena perkara gamblang. Apalagi sebelumnya sudah dibacakan ayat-ayat yang sangat banyak tentang di atasnya Allah. Tetapi tetap saja mengatakan dasar ente Wahabi. Ini mau ngomong apa lagi? Terus mau ngomong apa lagi? Nah, jadi kalau kembali kepada kaumnya Nabi Soleh, kata Syekh As-Sadi, wahum kadzabatun fi dzalika, mereka dusta. Karena sesungguhnya hati meyakini yang dibawa adalah benar. Termasuk yang tadi kita ceritakan permasalahan kekinian itu atau masalah yang terjadi sekarang, kita melihatnya tidak ragu-ragu, masa ayat diragukan, masa hadis-hadis diragukan, sampai kita mengatakan, saya tantang, ada nggak sahabat yang mentakwil ayat-ayat tentang Allah di atas? Ada nggak? Tolong tunjukkan. Dan nggak bisa menunjukkan, karena memang tidak ada sahabat yang mentakwil, tidak ada sahabat yang mentakwil. Bahkan kita sampaikan yang sudah kita kaji di Ahad pagi, riwayat Allah di atas itu bersambung sampai Ummu Salamah. Dari bersambung sampai Ummu Salamah. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan al-Islam huwa sanad. Islam adalah periwayatan dari bersambung sampai Nabi. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, tidak ada periwayatan, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa saja. Nah, mereka itu meyakini, iya kami tahu itu benar. Islam adalah periwayatan. Lah inilah periwayatannya. Ini periwayatannya sampai Ummu Salamah. Salah satunya sampai Ummu Salamah. Bahwasanya Allah di atas dan tidak melakukan takwil. Tapi tetap saja tidak mau. Sama enggak kurang lebihnya dengan keadaan kaum Tsamud, ya kurang lebihnya begitu. Waliyadzubillah, hadanallahu wa iyyahum jami'an. Baik, tadi dari tafsir As-Sa'di. Sekarang kita bacakan dari Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, seorang mufasir yang hidup sekitar tahun 600-an. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha ay kunna narju an takuna fina sayyidan qabla hadha ay qabla da'watika an-nubuwah. Mereka kaum Tsamud mengatakan, Saleh, sebelum ente mengaku sebagai nabi, kamu itu digadang-gadang untuk jadi sesepuh, untuk menjadi tokoh di tengah-tengah kamu. Itu sebelum kamu ngaku nabi. Artinya sama dengan tafsir As-Sadi. Nabi Soleh di tengah-tengah kaumnya orang yang terpandang, yang dikenal orang yang sangat baik. Tetapi begitu berdakwah, terbalik. Orang yang sangat buruk, yang sangat jelek, dan seterusnya dimusuhi. Sama nggak seperti Nabi Muhammad SAW? Sama?
Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, semuanya mencintai beliau dan digelari Al-Amin, sangat jujur. Kalau mau safar, barang-barang berharga titip di mana? Titip di beliau, titip di Muhammad, aman. Titip di Muhammad, aman. Mereka safar kemana-mana beberapa hari tenang. Barangnya dititip di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berdakwah, kemudian memusuhi, memandangnya gila, mengatakannya orang gila dan yang lainnya. Dan sampai ketika Nabi itu dikepung rumahnya, yang ketika itu Nabi keluar hijrah menuju Madinah, itu masih ada barang-barang titipan. Wahai Ali, ini barang milik si fulan, ini milik si fulan, ini milik si fulan, nanti dikembalikan kepada si pemiliknya. Saya mau lari. Jadi masih ada titip-titip pada Nabi, karena beliau dikenal sangat jujur sekali. Tapi begitu berdakwah, dimusuhi sedemikian rupa. Nah, makanya gampangannya ngomong, Bapak Ibu, kalau pengen tidak dibenci orang, nggak usah berdakwah. Wis ada ma'ruf, diem, nggak usah disuruh-suruh. Gak ada mungkar, diem, nggak usah dilarang-larang. Wis nggak usah ngomong apa-apa, ngikuti arus aja. Nah, nanti nggak ada musuh. Nanti nggak ada musuh. Tetapi apa itu yang kita pilih? Gak mungkin. Karena berarti kita hidup ingin ridhonya manusia dengan mengesampingkan ridhonya Allah. Mustahil kita ambil jalan itu. Maka kita harus mengambil jalan meraih ridhonya Allah meskipun dengan resiko mendapatkan murka atau bencinya manusia. Harus siap dengan itu. Dan sunatullah, orang berdakwah pasti dibenci. Sunnatullah. Sunnatullah. Dan ini sangat menghibur kita kalau kita terasa berat, Nabi saja orang paling baik digitukan, diperlakukan seperti itu. Saya gak ada apa-apanya. Wong beliau saja kebaikannya sedemikian rupa dimusuhi, apalagi kita. Jadi menghibur, menguatkan kita. Nah ini penting sekali. Karena kadang-kadang orang itu lemah ketika kurang ada dukungan, lemah ketika dikomentari yang macam-macam. Nah, begitu. Baik. Mungkin saya izin cerita sedikit. Mungkin dikenal suka-suka menggalang dana. Mungkin dikenal suka-suka menggalang dana. Bagi saya, bismillah karena ini kebaikan untuk umat. Ada grup, ada japri. Sebagian mereka tidak memblokir, tetapi dengan kata-kata sekali-kali jangan pernah wasak ke sini apapun. Mungkin karena capek gitu ya dikirimin gitu ya. Ada juga yang langsung memblokir gitu ya. Ya kita nggak mengapa. Dari sisi perasaan ya Allah berat sekali. Kok digituin? Wow kita galang untuk kepentingan umat. Tetapi ya kemudian ketika kita ingat ini jadi ringan. Jadi ringan. Kemudian yang berikutnya sekarang ayat 62. 63. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ya 63. Eh, eh,
Baik. Saya salah lihat. Ayat 63 ya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah faman yansuruni min Allah in asaituh fama tazidunani ghaira takhsir. Mungkin diulangi lagi, Bapak. Ya, Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Qala berkata dia siapa? Nabi Saleh. Ya qaumi wahai kaumku, Aro'aitum, tahukah kalian, in kuntu, aku ini ala bayyinatin, di atas keterangan min Rabbi, dari Tuhanku, wa ata'ani, dan dia memberi aku minhu, darinya, rahmatan, wa ata'ani, dan dia memberi aku minhu, darinya, dari sisinya, rahmatan rahmat. Faman, maka siapakah yang suruni, yang menolong aku, minallahi dari Allah in asaitu jika aku bermaksiat kepadanya. Fama tazidunani, maka tidaklah kalian menambah aku ghairu takhsir, selain kerugian. Kita bacakan dari As-Sa'di. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ay burhan wa yaqinun minni. Wahai kaumku, tahukah kalian, aku ini di atas keterangan dari Tuhanku. Artinya, bukti-buktinya gamblang dari Allah bahwasanya aku ini Rasulnya. Kalian kan tahu. Ini jawaban Nabi Soleh ketika dikatakan, kamu ini sebelum ini digadang-gadang sebagai pemimpin karena kamu ini baik sekali dan seterusnya. Tapi sekarang kamu terbalik. Karena kamu menjelek-jelekan Tuhan kami, menyesat-nyesatan Bapak kami. Maka Nabi SAW menjawab, hei kaumku, tidak tahukah, hei kaumku, kalian kan tahu, aku ini berada di atas bayyinah, bukti keterangan dari Tuhanku, bahwasanya aku hak, yang dibawa hak, wa atani minhu rahmah, dan dia memberi aku dari sisinya rahmah. Ay manna alayya bi risalati wa wahyihi. Rahmah As-Sa'di menjelaskan risalah dan wahyu. Allah memberiku risalah dan wahyu. Rahmah As-Sa'di mentafsirkan risalah dan wahyu. Dia memberiku dari sisinya rahmah, risalah dan wahyu. Itu bukan dari diriku, tapi ini wahyu. Ini risalah dari Allah. Afautabi'ukum ala ma antum alaih. Terus, aku harus mengikuti kalian. Ya tidaklah. Wong aku di atas keterangan yang jelas, bukti yang nyata. Ini semuanya dari Allah. Faman yansuruni minallahi in asaitu. Terus, kalau aku berbuat maksiat dengan menyelisihi apa yang dia wahyukan kepadaku, dengan menyelisihi yang dia ajarkan kepadaku sebagai risalah, terus Allah azab aku, terus siapa yang nolong? Siapa yang nolong? Tuhan-Tuhanmu berhala-berhala bisa nolong. Fama tazidunani ghaira takhsir. Tidaklah kalian menambah aku kecuali kerugian. Ai ghaira khasarin wa tababin wa darar. Jadi kalian tidak menambahi aku kecuali kerugian, kecuali kebinasaan. Aku harus ikuti kalian, berarti aku harus ikuti kalian, tidaklah aku mengikuti kalian kecuali hanya menambah kebinasaan. Jadi As-Sa'di menjelaskan, kalau aku mengikuti kalian, berarti berbuat maksiat, terus Allah azab aku, siapa yang menolong aku? Kan berarti kalian tidak menambah aku kecuali kerugian saja.
Mana mungkin aku mengikuti kalian. Lagi pula aku di atas bayyinah, keterangan yang jelas yang nyata bahwasanya aku nabi diutus oleh Allah kepada kalian. Kurang lebihnya demikian As-Sa'di. Yang berikutnya kita bacakan dari At-Tabari, ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana? Di fama tazidunani ghairu taksir. Perbedaannya di situ. Fama tazidunani ghairu taksir. Di dalam At-Tabari, fama tazidunani bi'udrikum alladhi ta'tadiruna bihi min annakum ta'buduna ma kana ya'budu abaukum ghairu taksir lakum bi khosarikum hududzakum min rahmatillah. Jadi tidaklah kalian menambah aku, artinya kalian tidak ngefek kepada aku apa-apa. Kalian tidak ngefek, tidak berdampak kepada aku apa-apa. Ghairu taksir, melainkan kerugian yang menimpa kalian sendiri. Beda masalah tafsirnya. Fama tazidunani, kalian tidak ngefek berdampak apa-apa kepadaku, ghairu taksir, kecuali kerugian yang menimpa kalian sendiri. Kalau dalam As-Sa'di, fama tazidunani ghairu taksir, kalau aku mengikuti kalian terus Allah adab aku, siapa yang menolong? Berarti kalian nggak menambah aku kecuali aku dalam kebinasaan. Jadi kalian tidak menambah aku kecuali aku menjadi binasa. Kalau dalam At-Tabari, fama tazidunani, kalian tidak menambah aku apa-apa, nggak ngefek bagiku, Kalian mau ngomong apa terus nggak ngefek bagiku. Kalian nggak mau terima dakwahku, nggak apa-apa bagiku. Aku nggak rugi. Ghairu taksir, melainkan kerugian yang menimpa kalian sendiri. Loh, terus yang mana? As-Sa'di apa At-Tabari? Ya mau diambil dua-duanya juga gak ada masalah. Juga gak ada masalah. Misalnya dalam konteks dakwah kita sekarang, kita ajak-ajak kaum muslimin agar kembali kepada sunnah. Dan dalil-dalilnya jelas. Tapi mereka bertahan dengan bid'ahnya. Dengan mengatakan dari dulu juga seperti ini, kamu bawa perkara-perkara baru. Dorong dari dulu seperti ini kok. Berarti kan kamu yang jeleneh. Kita mengatakan, fama tazidunani ghairu taksir. Dengan tafsir As-Sa'di, kalau aku ikuti kalian berbuat bid'ah, maka kalian tidaklah menambah aku kecuali kerugian saja, kebinasaan bagiku gara-gara ikut kalian, kan begitu. Kalau dengan tafsir At-Tabari, fama tazidunani ghairu taksir, kalian nggak mau terima apa yang aku jelaskan agar kembali kepada sunnah, tinggalan bid'ah, kalian nggak terima, nggak ngefek bagiku, aku nggak rugi, ghairu taksir, melainkan kerugian yang menimpa kalian sendiri. Bisa lebih jelas? Nah, jadi ini tafsir As-Sa'di dan At-Tabari ada sedikit perbedaan. Mau diambil yang mana? Kalau diambil dua-duanya juga nggak bertentangan. Sekarang kita lanjutkan ayat 64. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adabun qarib. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Wa ya qaumi, wahai kaumku, aslinya wa ya qaumi, ada apanya? Iya, kepemilikan. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Aslinya begitu. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Hadihi, ini naqatullahi, onta betinanya Allah. Lakum, untuk kalian, ayatan, sebagai tanda.
Fadaruha, maka biarkanlah dia oleh kalian. Maka biarkanlah oleh kalian dia, jangan ditakuti. Takul, makan, di ardillah, di bumi Allah, wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuhnya, masa yamassu, menyentuh, dan janganlah kalian menyentuhnya, bisuin, dengan keburukan, fayakhudzakum, maka akan mengambil kalian, maka akan menimpa kalian, adabun qarib, adab dalam waktu yang dekat. Kita bacakan dari tafsir Al-Wasit. Kanat naqatu kanat naqatun dzata sifatin khasatin mumayyizatin taj'alu qawma salih ya'lamuna anna tariqi hadha at-tamyiz laha an ghairiha ada mu'jizah dalatun ala sidqi nabiyihim alaihi salam bima yad'uhum ilaih. Onta ini dalam tafsir Al-Wasit memiliki sifat-sifat yang berbeda dari onta umumnya, yang sangat gamblang jelas dilihat oleh kaum. Ini onta tidak sembarang onta, karena berbeda dari sifat-sifatnya dengan onta secara umum, yang itu menunjukkan mukjizatnya Nabi Soleh. Benar, Soleh itu seorang Nabi. Ontanya bagaimana? Tidak ada nas yang menyebutkan secara spesifik gimana-gimana. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, intinya ini onta memiliki sifat-sifat, hal-hal spesifik yang sangat spesial, berbeda dari onta secara umumnya, sehingga merupakan bukti yang sangat terang. Ini onta dikirim oleh Allah sebagai tanda benarnya kenabian Nabi Soleh. Ini dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan tentang sifat onta. Sekarang kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Hai kaumku, ini onta Allah bagi kalian tanda ayat. Laha syirbun minal bi'ri yauman thumma yashrabuna kulluhum min dir'iha walahum syirbu yaumin ma'lum. Onta ini memiliki hari yang merupakan jadwalnya untuk dia minum dari sumur. Kalian nggak boleh minum dari sumur di hari yang merupakan jadwalnya onta. Kalian memiliki hari yang lainnya, gantian. Fadaruha takul fi ardillah. Biarkanlah onta ini makan di bumi Allah. Laisa alaikum min ma'unatiha wa ala fiha syai'un. Kalian tidak bertanggung jawab. Kalian tidak bertanggung jawab atas onta ini. Gak usah ngasih makan, gak usah ngasih minum, gak usah merawat. Wis dibiarin aja sesuka dia. Cuma itu sumur yang tempat kalian mengambil air, biarkan onta sehari, kalian hari yang berikutnya. Onta jadwalnya datang, maka jadwalnya onta, kalian di hari yang merupakan jadwal kalian. Dan kalian gak repot-repot, dan kalian dipersilakan minum susu dari onta tersebut. Gak usah repot-repot, memelihara, merawat, gak usah. Cuma patuhi saja harinya. Kapan harinya onta, maka jadwalnya onta. Kapan harinya kalian. Dan kalian dipersilakan minum susunya. Ini didasarkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 155. Qala hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh mengatakan, ini onta memiliki hari untuk dia minum, dan kalian juga memiliki hari yang telah ditetapkan untuk kalian minum. Kemudian apa yang terjadi? Sebelum membahas itu, Nabi Soleh mewanti-wanti,
Wala tamasuha bisuin. Jangan sampai kalian ganggu onta ini. Jangan sampai kalian ganggu onta ini. Terserah biarkan dia. Jangan diganggu. Kalau diganggu, kalau kalian berbuat buruk kepada onta tersebut, fa'udakum adzabun qarib, maka kalian akan langsung ditimpa dengan adab yang tidak lama, qarib dekat. Qarib dekat. Dengan azab yang tidak lama, tetapi dekat. Kalau dilihat huruf fa, fayakhudakum fa kan ta'kid. Jadi bukan summa. Bukan wala tamasu bisuin summa ya'khudakum. Enggak, tapi pakai fa. Artinya ini ancaman yang sangat kuat. Jangan sekali-kali ganggu itu onta. Kalau kalian ganggu, maka akan menimpa kalian adab yang qarib, adab yang dekat. Adab yang dekat. Nanti akan kita jumpai di dalam ayat 65-nya. Yang menjelaskan ayat 64, sekarang kita ayat 65-nya. Faqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Silakan. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, bersumpahlah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Faqaruha, maka mereka menyembelihnya. Kan kurang ajar. Sudah jelas keberadaan onta itu berbeda dari onta secara umum, yang semuanya mengakui ini luar biasa sekali, yang merupakan tanda benarnya kenabian Soleh. Apalagi Nabi Soleh kemudian mengatakan jangan ditakuti, terus dibiarin aja terserah. Yang jelas kalian perhatikan jadwalnya, dan kalian boleh minum sesukanya, gak usah ngerawat, gak usah apa. Tapi kemudian disembelih, karena memang mereka melawan, menantang Nabi Soleh. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Faqala, maka Nabi Soleh mengatakan, tamatta'u, bernikmat-nikmatlah kalian. Tamatta'u, bernikmat-nikmatlah kalian, bersenang-senanglah kalian, fidarikum, di rumah kalian, thalathata ayyam, tapi cuma 3 hari tok. Artinya jangan berharap di hari yang keempat kalian masih ada. Jangan berharap. Di hari yang keempat kalian akan dibinasakan. Mumpung belum datang hari yang keempat, monggo bersenang-senang sesuka kalian. Ini bukan pemberitaan kabar gembira. Justru ini merendahkan mereka akibat perbuatan mereka. Silakan bersenang-senang di rumah kalian, thalathata ayyam, 3 hari saja. Dan ditegaskan, dzalika wa'dun ghairu makdzub, ini ancaman yang tidak didustakan. Artinya ancaman yang pasti terjadinya. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, ya'tikum al-'adzab ba'da thalathati ayyam. Azab ini yang pada ayat sebelumnya dikatakan azab yang dekat akan menimpa kalian, itu di hari keempat setelah 3 hari dilaluinya. Fatusbihuna fil yaum al-awal wujuhukum musfarrah. Di hari yang pertama wajah kalian menguning. Wa fil yaumi tsani muhmarrah. Di hari yang kedua wajah kalian akan memerah. Wa fil yaumi tsalits muswaddah. Pada hari yang ketiga wajah kalian akan menghitam. Fakana kama qala wa atabul adzab al-yaumur rabi. Kemudian hari yang keempat mereka dibinasakan. Jadi monggo senang-senang 3 hari. Di dalam tafsir Al-Baghawi, tetapi hari pertama sudah ketakutan, menguning, hari kedua memerah, hari ketiga menghitam, dan hari keempat benar-benar dibinasakan.
Ini namanya ancaman yang disebutkan faya'khudzakum adabu qarib, akan menimpa kalian adab dalam waktu yang dekat. Ternyata sejak menyembelih onta cuma 3 hari saja masih hidup, dari keempatnya sudah dibinasakan. Sekarang ayat 66. 66. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi idz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Falamma, maka tatkala jaa, datang, amruna, perkara kami, najjayna, kami selamatkan, soliha, Nabi Soleh, waladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami. Wa min khizyi yaumi idz, dan dari kehinaan pada hari itu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, dia, al-qawiyyu, zat yang maha kuat, al-azizu, zat yang maha perkasa. Falamma, maka tatkala datang, falamma jaa amruna, maka tatkala datang perkara kami. Jadi sudah merupakan ketentuan Allah mereka untuk diadab. Jadi ketentuan Allah sudah datang. Kalau ketentuan Allah sudah datang, gak dimaju mundurkan. Semuanya yang telah Allah tetapkan tidak maju, tidak mundur. Maka ketika datang perkara kami, yaitu ditimpakannya adab, mereka diadab. Adapun untuk Nabi Soleh dan orang-orang mengikutinya, najjayna solihaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumid. Kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Yang lainnya mana? Habis, dibinasakan. Yang diselamatkan adalah Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sama seperti Nabi Nuh. Habis manusia. Yang diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di kapal. Nah, diselamatkannya birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, binikmatin wa fadlin minallah, dengan karunia dan dengan kenikmatan dari Allah. Secara kalkulasi, barangkali Nabi Soleh ditambah beberapa orang yang beriman gak bisa menghadapi mereka yang banyak. Tapi kok mereka dibinasakan, kaumnya dibinasakan, dan Nabi Soleh dan yang bersamanya bisa menang, diselamatkan. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Kalau tidak ada rahmat, ya berat. Kalau tidak ada rahmat, ya berat. Jadi diselamatkannya, ditegaskan, birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Dengan rahmat dari kami. Kita dimasukkan ke surga dan nanti masuk surga insya Allah dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Amalan kita tidak worth it dengan kenikmatan surga. Surga kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah
terbersit oleh hati manusia. Kenikmatan yang belum pernah ada merasakan, belum pernah ada melihat, belum pernah ada mendengar. Itu nggak bisa kita bayar dengan amalan kita yang seperti ini. Betapapun amalannya kayak apa, nggak bisa, nggak worth it. Terus kita mau mengatakan masuk surga dengan amalan kita, ya enggak. Amalan kita nggak nyucuk. Berarti kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Adapun amalan-amalan kita tidak lain itu upaya untuk mendapatkan rahmat tersebut. Untuk diganti dengan surga nggak nyucuk, nggak worth it. Nah, demikian juga Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman, Allah nyatakan najjayna salihau waladina amanu mahu birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Kalau tidak ada rahmat, nggak bisa. Kaumnya lebih kuat. Nah, ini penting sekali. Ada pelajaran, segala apapun kita sandarkan kepada Allah, kuatkan tawakal. Kuatkan tawakal. Itu penting sekali. Kuatkan tawakal. Sampai Syekh Utsaimin, saya sering menyampaikan ini. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kalian bertawakal urusan dunia, nggak kelewatan, bagus. Tetapi kalian sering lupa untuk tawakal urusan ibadah. Jadi jangan sampai misalnya, ini maghrib, saya mau ke masjid sholat maghrib. Itu baru niat, baru azan, gak ada tawakalnya. Mestinya, ini maghrib, ya Allah, sampaikanlah aku untuk sampai di masjid, biar aku sholat maghrib. Jadi minta tolong untuk bisa disampaikan ke masjid. Nah kalau kita kan datang maghrib, pawin adzan, ke masjid mau sholat. Itu kita belum bertawakal kepada Allah agar kita bisa disampaikan ke masjid. Itu kata Syaikhul. Mestinya ada penyadaran kepada Allah, ya Allah sampaikan aku ke masjid, biar benar-benar bisa sholat di masjid. Dan alhamdulillah kita terus berlatih itu. Dan dampaknya bagus. Hal-hal yang sifatnya ujub, atau yang sifatnya wah kita kuat bisa ini, benar-benar kita merasakan itu pertolongan dari Allah. Itu pertolongan dari Allah. Misalnya kita ngapalin Al-Quran. Kalau dipikir-pikir, kok bisa sejumlah baris ayat, berapa baris setiap halamannya, kok bisa dihafal? Ini tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya misalnya kita mau mengimamin, meskipun sebelum sholat kita sudah baca dulu murojaah, tetap sebelum kita takbir kita tawakal dulu. Ya Allah, saya akan baca surat ini sekian halaman. Jangan jadikan lupa ya Allah. Jadi kita tawakal dulu. Dan di dalam apapun kita mesti berlatih tawakal. Misalnya nanti malam mau tahajud, kita ikhtiar pasang wekernya 5, biar maksimalnya mantap. Kemudian sudah pesan ke istri atau istri pesan suami, tolong nanti bangunin ya. Kemudian kita merasa mantap pasti bangun, belum ada tawakalnya, itu baru ikhtiar. Pastinya ya Allah, aku sudah berikhtiar maksimal ini, aku sandarkan kepadamu ya Allah, wujudkan hasil ikhtiar, aku bisa bangun. Jadi ini penting. Jadi jangan sebatas ikhtiar, tapi ada penyadaran tawakal. Nah ini kita dapat sekarang dari redaksi ayat ini. Wa najjayna salihau waladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Dengan rahmat dari kami. Wa min khizyi yaumi id
dan dari kehinaan hari itu. Jadi diselamatkan dari malapetaka sebagaimana kaum, dan diselamatkan dari kehinaan hari itu. Berarti mereka kaumnya dalam keadaan sangat hina dina. Tapi Nabi Soleh dan kaumnya diselamatkan dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu al-qawi al-aziz. Ini kan ini di dalam kitab Al-Qawaidul Hisan. Orang yang mau baca-baca tafsir sebaiknya membaca kitab ini, Al-Qawaidul Hisan. Kaidah-kaidah tentang mentafsirkan Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qawaidul Hisan, nama Allah yang disebut di akhir ayat itu klop dengan tema yang dibahas di ayat itu. Nah, sekarang Allah menyebut dirinya Al-Qawi Al-Aziz. Karena memang konteksnya, temanya di sini, mereka hebatnya kayak apapun, Allah binasakan dengan sangat gampang. Al-Qawi, zat yang maha kuat, kuat dari berbagai aspeknya. Karena kuat dari berbagai aspeknya, maka dia Al-Aziz, zat yang perkasa, yang tidak mungkin dikalahkan dan tidak pernah dikalahkan. Al-Qawi Al-Aziz. Al-Qawi, zat yang maha kuat dari berbagai aspeknya. Karena dia Al-Qawi, kuat dari berbagai aspek, maka Al-Aziz, zat yang perkasa, yang tidak mungkin bisa dikalahkan, dan tidak mungkin ada yang menang menghadapinya. Ini makna dari Al-Aziz, sesuai dengan konteks ayat. Mungkin sampai sini, sampai ayat 66. Insya Allah kita lanjutkan akan datang 67. Semoga kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran menjadikan kita bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulul albab. Allah katakan ulul albab itu yang bisa mengambil ibrah. Kalau kita membaca kisah-kisah tapi gak ada ibrah, bukan ulul albab. Allah nyatakan ulul albab yang bisa mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulul albab. Sehingga tadi kita katakan mungkin berat apa-apa, tapi dengan kisah-kisah, wah itu menguatkan kita. Itu namanya mengambil ibrah, mengambil pelajaran.